Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rifki Fiska, NPM 1711010161. Di sini saya akan menjelaskan esai saya tentang sulap laporan keuangan mantan Direktur Utama Hansen Internasional didenda 5 miliar rupiah. Latar belakangnya, dalam menyajikan laporan keuangan, manajemen berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sementara pihak prinsipal yaitu pemilik modal atau investor sebagai pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan atas dana yang mereka investasikan. Direktur Utama PT Hansen Internasional Beni Cokroasaputro dijatuhi sanksi denda sebesar 5 miliar rupiah oleh otoritas jasa keuangan karena terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2016. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 Justini Septiana menjelaskan, perseroan terbukti melanggar pernyataan standar akuntansi keuangan 44 tentang keuangan aktivitas real estate atau PSAK 44. Hal ini terutama dalam penjualan kafling siap bangun Kasiba senilai 732 miliar rupiah. Lebih jelasnya akan dibahas dalam esai ini. Rumusan masalah. Yang pertama itu, apa pelanggaran yang dilakukan PT Hansen Internasional? Kemudian, bagaimana sanksi yang diberikan kepada PT Hansen Internasional? Kemudian ada bagaimana hubungan kasus PT Hansen Internasional dengan teori akuntansi. Tujuan dari saya ini adalah mengetahui apa saja pelanggaran yang dilakukan PT Hansen Internasional. Kemudian ada mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan kepada PT Hansen Internasional. Yang terakhir ada mengetahui bagaimana hubungan kasus PT Hansen Internasional dengan teori akuntansi. Tinjauan literatur. Teori agensi. Agensi teori atau teori agensi merupakan bidang yang populer akhir-akhir ini. Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau intersection point bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori ini bercerita tentang monitoring berbagai macam biaya dan memaksakan hubungan di antara berbagai kelompok. Teori agensi adalah suatu arah yang baru tentang keagenan. Kemudian, teori agensi dalam praktik akuntansi. Teori agensi memberikan peranan penting bagi akuntansi, terutama dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Peran ini sering diasosiasikan dengan peran pengurusan stewardship akuntansi, di mana seorang agen melapor kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Inilah yang memberi akuntansi nilai umpan balik selain nilai prediktifnya, di mana umpan balik menjelaskan bahwa informasi juga mempunyai peran penting dalam menguatkan atau mengoreksi harapan-harapan sebelumnya. Suatu keputusan jarang sekali dibuat secara terpisah. Informasi mengenai hasil dari suatu keputusan seringkali merupakan masukan kunci dalam pengendalian keputusan berikutnya. Akuntansi idealnya menyediakan jasa yang sama bagi investor, dengan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi investasi mereka sepanjang waktu. Kemudian ada kerangka laporan keuangan. Kerangka laporan keuangan (Financial Reporting Framework) adalah seperangkat kriteria untuk laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi. Kriteria ini adalah dasar untuk mendefinisikan pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan semua item material dalam laporan keuangan. Kerangka kerja ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi kebutuhan penggunanya. Ini juga dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan akuntansi untuk transaksi atau peristiwa yang ditemukan dalam standar yang ada. Terdapat dua kerangka pelaporan keuangan, adalah International Financial Reporting Standard (IFRS) dan General Accepted Accounting Principle (GAAP). Sekelompok ahli mengembangkan dan menetapkan standar perusahaan mengikuti standar-standar ini dalam menghasilkan laporan keuangan. Dalam hal ini, auditor melakukan melalui laporannya memberikan jaminan apakah perusahaan telah mengikuti kerangka kerja atau tidak. Kerangka kerja pelaporan yang efektif pertama itu ada transparansi, kelengkapan, dan konsistensi.
Kemudian ada kerangka peraturan untuk laporan keuangan. Ada banyak pihak yang berperan aktif dalam laporan keuangan. Mereka adalah pembuat laporan keuangan dan auditor eksternal, serta pembuat peraturan seperti pemerintah dan departemennya. Kegiatan dari berbagai pihak akan terpengaruh oleh di mana laporan keuangan dibuat, yaitu hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Di berbagai negara terdapat banyak perbedaan mengenai kerangka pengaturan akuntansi keuangan, tetapi ada beberapa unsur yang sama, yaitu persyaratan wajib, tata pengelolaan perusahaan, auditor dan pengawasan, badan pelaksanaan independen, dan badan pelaksanaan independen. Pembahasan dan diskusi. Pembahasan. Pelanggaran yang dilakukan PT Hansen Internasional. Yaitu yang pertama ada pernyataan standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate atau PSAK 44. Hal ini terutama dalam penjualan kafling siap bangun kasibah senilai 732 miliar. Kemudian pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Perusahaan properti ini mengakui pendapatan penjualan kafling siap bangun kasibah dengan metode akrual penuh dalam laporan keuangan tahun 2016. Namun, perseroan tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun di perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016, PJB 14 Juli 2016, terkait penjualan kasibah pada laporan keuangan tahun 2016. Dalam hal ini yang bertanggung jawab atas laporan ini adalah Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hansen Internasional Tbk. Kemudian ada perseroan tidak menyampaikan PPJB 14 Juli 2016 kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan Hansen Internasional. Akibatnya, pendapatan pada laporan keuangan Hansen Internasional per 31 Desember 2016 menjadi overstate dengan nilai material sejumlah 613 miliar. Sanksi untuk PT Hansen Internasional. OJK memutuskan untuk memberikan 9 sanksi. Yang pertama, OJK menjatuhkan denda kepada Direktur Utama Beni Cokro Saputro sebesar 5 miliar rupiah. OJK juga menjatuhkan denda kepada PT Hansen Internasional Tbk sebesar 500 juta rupiah. Perseroan juga wajib melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan per 31 Desember 2016 paling lambat 14 hari setelah menetapkan surat sanksi. Kemudian OJK juga menjatuhkan denda kepada Direktur Hansen Internasional Adnan Tabrani sebesar 100 juta rupiah. Diskusi. Teori agensi dan kecurangan pada laporan keuangan. Teori agensi sering dijadikan dasar dalam menjelaskan kecurangan terhadap laporan keuangan. Hal ini dikarenakan dalam teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen, sehingga hubungan agensi akan muncul ketika beberapa orang prinsipal memperkerjakan orang lain agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam hal ini, prinsipal bertindak sebagai pemilik dan agen bertindak sebagai manajer perusahaan, sehingga dalam teori agensi memandang bahwa manajemen berperan sebagai agen perusahaan yang bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya. Maka manajemen dianggap tidak dapat dipercaya lagi bagi kepentingan publik maupun shareholder pada khususnya. Sehingga dalam kasus manipulasi terhadap laporan keuangan PT Hansen Internasional tahun buku 2016, hal ini menunjukkan adanya hubungan manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan teori agensi. Perusahaan properti itu mengakui pendapatan penjualan kafling siap bangun dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan 2016. Namun perseroan tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun tersebut di perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 terkait penjualan kasibah pada laporan keuangan 2016, di mana hal ini tentu menggambarkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan atau dalam hal ini disebut sebagai agen perusahaan yang bertindak untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dengan maksud untuk kepentingan prinsipal. Sehingga dalam hal ini teori agensi juga memperlihatkan hubungan antara prinsipal pemilik dan juga agen manajer yang dapat bertindak curang terhadap laporan keuangan perusahaan. Kesimpulannya, Otoritas Jasa Keuangan telah memutuskan bahwa PT Hansen Internasional Tbk melakukan manipulasi laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2016. Dalam kasus ini, PT Hansen Internasional mengakui pendapatan dalam penjualan kafling siap bangun senilai 732 miliar dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahun 2016. Namun perseroan tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun di perumahan Serpong Kencana tanggal 14 Juli 2016 terkait penjualan kasibah pada laporan keuangan 2016. Atas perbuatan itu, OJK menyatakan Beni Cokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hansen Internasional pada tahun 2016 tersebut melanggar pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dan perseroan tidak menyampaikan PPJB 14 Juli 2016 kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan internasional.
Akibatnya, pendapatan pada laporan keuangan Hansen Internasional per 31 Desember 2016 menjadi overstate dengan nilai material sejumlah 613 miliar. Dalam perkembangannya, Beni Cokro Saputro melunasi denda sebesar 5 miliar terkait pelanggaran manipulasi laporan keuangan tahun 2016. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK Fahri Hilmi mengatakan Hansen Internasional dan Direktur Hansen Internasional Adnan Tabrani juga telah memenuhi dendanya. Namun demikian, ia menyebut perusahaan seperti ini meminta perpanjangan waktu atau penyajian ulang mengenai laporan keuangan. Sekian presentasi esai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.